Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati dari Program Studi Magister Manajemen Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Pengembangan Karir terhadap Loyalitas Karyawan dengan peran mediasi yaitu kepuasan kerja. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Osli Usman Embus sebagai Kepala Program Studi Magister Manajemen, lalu kepada Profesor Dr. Koryohana MM dan Profesor Dr. Umi Widyastuti SEME selaku dosen pembimbing saya pada penelitian kali ini. Izinkan saya melanjutkan hasil penelitian saya. Yang pertama ada bab satu pendahuluan. Di sini latar belakang penelitian saya yaitu adanya dominasi Gen Z, yaitu loyalitas karyawan berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan. Namun, dominasi generasi Z yang mencakup 26,4% populasi di Indonesia atau sekitar 71,5 juta jiwa membawa tantangan baru terkait loyalitas di dunia kerja. Selanjutnya, adanya penyebab turnover. Di sini saya mengambil survei dari Jakpad Februari 2024 yang menunjukkan 41% Gen Z resign karena adanya gaji yang tidak memuaskan, tawaran kerja yang lebih baik, adanya beban kerja yang berat, kurang kurangnya apresiasi, ingin mencoba pekerjaan lain, jalur karir yang tidak jelas, dan lingkungan kerja yang toksik. Selanjutnya, adanya lingkungan kerja yang toksik ditandai oleh kurangnya apresiasi dari atasan, beban kerja yang berlebihan, konflik antar rekan kerja, budaya yang saling menyalahkan, senior yang sering menggunjing tekanan di luar jam kerja, serta hambatan dalam mengambil cuti akibat adanya tuntutan pekerjaan. Dan selanjutnya adanya keterbatasan pengembangan karir. Di sini program pengembangan karir dan peluang promosi di PT Kimia Farma Plan Jakarta belum berjalan optimal. Selama 3 tahun terakhir, promosi jabatan tercatat sangat terbatas, yaitu pada tahun 2022 tidak ada karyawan yang dipromosikan dari jumlah keseluruhan karyawannya yaitu 447 karyawan. Selanjutnya di tahun 2023 adanya satu karyawan saja yang berhasil dipromosikan oleh PT Kimia Farma dari seluruh karyawan yang berjumlah 610 karyawan. Dan pada tahun 2024 adanya tiga karyawan yang dipromosikan dari jumlah karyawan keseluruhan yaitu 580 karyawan. Selanjutnya di sini research gap yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu eh, ada dari Budiono tahun 2022 yaitu terkait lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas. Selanjutnya ada dari Riners tahun 2024 yang menguji pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan yang menghasilkan eh, yaitu pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Dan yang terakhir adanya penelitian dari Fatur Rahman tahun 2022 terkait kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian kali ini terdapat 7 rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan,
Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja, dan apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja? Dan tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan, untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan, untuk menganalisis kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja, dan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja. Dan di sini manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan terbaru dalam refer- referensi ilmiah bidang ilmu manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan loyalitas karyawan, lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan manajemen. Dan untuk manfaat akademis diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang dapat memperkaya pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia, serta menjadi referensi dan eh, yang bermanfaat dan relevan untuk penelitian selanjutnya. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini grand teori yang digunakan yaitu bersumber dari Colquitt tahun 2009. Di sini penelitian ini menggunakan teori organizational behavior untuk memahami pengaruh lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan. Nah, di sini lingkungan kerja yang kondusif meningkatkan kepuasan, motivasi, dan etika kerja. Selanjutnya, untuk pengembangan karir melalui kepemimpinan dan peluang belajar mendorong motivasi serta adanya loyalitas. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan pengembangan karir, serta memperkuat hubungan karyawan dengan organisasi. Dan loyalitas karyawan tumbuh dari rasa dihargai dan didukung, serta secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan loyalitas karyawan. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu dan masuk ke kerangka penelitian. Di sini lingkungan kerja menjadi X1, pengembangan karir X2, kepuasan kerja menjadi apa variabel mediasi, dan variabel independennya itu loyalitas karyawan, yaitu variabel Z. Masuk ke hipotesis penelitian, di sini ada 7 hipotesis. Yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, hipotesis kedua, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Hipotesis 4, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Hipotesis kelima, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Hipotesis keenam, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di PT Kimia Farma Persero TBK Plan Jakarta yang beralamat di kawasan industri Pulau Gadung, Blok 6 N6 sampai 11 di Jalan Rawagelam, Jalan Rawagelam 5 nomor 1. Di sini waktu pelaksanaan penelitian ini secara keseluruhan selama 5 bulan, yaitu terhitung dari Januari sampai Mei 2025. Populasi dan sampel pada penelitian kali ini yaitu seluruh karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta yang berjumlah 420 karyawan, dan sampel yang digunakan menggunakan rumus Krejcik Morgan
dan diperoleh hasil sampel yaitu 201 responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data di sini penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari metode survei melalui penyebaran kuesioner, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, website yang kredibel. Lalu metode pengukuran datanya digunakan skala Likert yaitu dengan skor 5 dari sangat tidak setuju yang skornya 1 sampai sangat setuju skornya 5. Lalu teknik analisis data di sini peneliti menggunakan metode SEM dan uji kelayakan dengan bantuan perangkat lunak Amos, yaitu yang pertama ada uji validitas yang menggunakan analisis faktor yaitu EVA atau Exploratory Factor Analysis. Yang kedua ada uji reliabilitas yaitu menggunakan kriteria Cronbach Alpha. Lalu selanjutnya ada uji structural equation modeling yaitu SEM. Di sini uji SEM sendiri mendapatkan hasil untuk mendapatkan hasil uji hipotesis. Dalam penelitian ini eh, pengujian SEM menggunakan AMOS. Lalu untuk uji kelayakan sendiri, di sini menggunakan kriteria goodness of fit atau indeks kecocokan model. Lalu uji hipotesis di sini dilakukan untuk melihat nilai estimate, eh, p-value, dan standard error untuk menentukan signifikansi pengaruh antar variabel, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kriteria di sini hipotesis yang diterima jika p-value kurang dari 0,05 dan ditolak jika lebih dari 0,05. Lalu yang terakhir ada uji Sobel. Di sini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu kepuasan kerja dengan kriteria Z Sobel lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini profil responden dilihat dari usia dan jenis kelamin. Di sini usia didominasi oleh eh, karyawan yang berusia 25 sampai 28 tahun dengan jumlah 116 karyawan. Dan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin perempuan yaitu 120 karyawan. Lalu tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan D4 atau S1 yang berjumlah 104 karyawan, dan lama bekerja di sini didominasi oleh eh, kurang dari 5 tahun yaitu 104 karyawan. Selanjutnya untuk uji validitas di sini dapat dilihat hasil uji validitasnya terkait 4 variabel yang digunakan dan terlihat dari faktor loading setiap variabel dan setiap indikator. Lalu di sini didapatkan hasil analisis validitas yaitu dari jumlah sampel 201 karyawan dengan kriteria pengujian validitas yaitu faktor loading kurang dari atau sama dengan 0,40, maka dapat dikatakan di sini seluruh indikator dinyatakan valid. Lalu selanjutnya uji reliabilitas. Di sini hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan SPSS dengan jumlah 201 karyawan dengan kriteria pengujian reliabilitas yaitu nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7. Maka dapat dikatakan di sini seluruh variabel dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya di sini ada hasil analisis CFA pada Structural Equation Model yaitu SEM. Di sini terdapat model awal untuk analisa CFA yang dapat dilihat di sini nilai P atau P value masih di bawah 0,01, maka
Selanjutnya akan dilakukan modifikasi untuk melihat model fit yang apa namanya dilakukan pada penelitian kali ini yang didapatkan sebagai berikut yang sudah dimodifikasi dan mendapatkan p-value yaitu 0,142 dan Chemin DF-nya itu 1,085 dan selanjutnya di sini CFEY-nya 0,989 dan TLY-nya itu 0,988 dan RMSE-nya di sini 0,021, maka dapat dikatakan model ini sudah fit dengan teknik yaitu mengeliminasi beberapa error, yaitu error yang sudah dieliminasi yaitu E1, E2, E5, E7, E8, E11, E12, E13, E20, E21, E22, E28, dan E36. Selanjutnya, di sini diperoleh indeks goodness of fit, yaitu pada chi-square atau p-value yang berkriteria lebih dari 0,05, maka hasil yang didapat sudah sesuai yaitu 0,142. Maka dapat dikatakan good good fit. Lalu RMSI-nya yaitu kurang dari 0,08, maka hasil yang didapat 0,021, maka good fit. Lalu selanjutnya Cemin DF-nya itu kurang dari 2, yaitu di sini hasilnya 1,085 yaitu good good fit dan CFI-nya yaitu lebih dari 0,95, maka hasilnya 0,988, maka dikatakan good fit. Dan yang terakhir TLY-nya itu lebih dari 0,95, maka hasil yang didapat 0,989, maka dapat dikatakan good fit juga. Lalu selanjutnya di sini ada uji uji hipotesis. Dapat dilihat di sini seluruh kriteria baik nilai estimate, SE, CR, dan p-value yang diperoleh dari lima eh, var- eh, lima hipotesis langsung antara eh, hipotesis pertama yaitu lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, lalu pengembangan karir terhadap kepuasan kerja, lalu lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan, pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan, seluruhnya hipotesis diterima. Lalu di sini juga sudah dilakukan hasil uji sobel untuk mengetahui peran mediasi kepuasan kerja terhadap lingkungan kerja, terhadap loyalitas karyawan, dan pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan. Diperoleh hasil yaitu untuk lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja diperoleh nilai p-value yaitu 0,00375336, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel kepuasan kerja dapat memediasi variabel lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya untuk pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja, di sini nilai p-value yang didapat yaitu 0,005738, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel kepuasan kerja dapat memediasi variabel pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan. Oke, masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang diperoleh
Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dapat meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengembangan karir yang baik berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang ramah dan mendukung dapat mendorong meningkatnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karir yang optimal dapat mendorong meningkatnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, untuk yang kelima, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan PT Kimia Farma Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja yang dirasakan karyawan dapat mendorong terbentuknya loyalitas karyawan terhadap perusahaan tempat bekerja. Selanjutnya, yang keenam, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terciptanya lingkungan kerja yang positif dan mendukung, karyawan merasa lebih puas dengan pekerjaannya sehingga loyalitas mereka terhadap perusahaan juga dapat meningkat. Dan yang terakhir, pengembangan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja karyawan PT Kimia Farma Plan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan karir yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan sehingga loyalitas mereka terhadap perusahaan dapat terjaga dan meningkat. Lalu implikasinya di sini loyalitas karyawan, indikator yang memperoleh nilai tertinggi yaitu niat awal, maka menunjukkan karyawan bergabung eh, di perusahaan karena keinginan berkembang dan berkontribusi jangka panjang sehingga memperkuat loyalitas dan komitmen. Lingkungan kerja di sini indikator memperoleh nilai tertinggi yaitu suasana sosial positif yang menandakan hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, motivasi, dan keterikatan emosional karyawan. Selanjutnya, untuk pengembangan karir, indikator yang diperoleh dengan nilai tertinggi yaitu peningkatan kapabilitas yang menunjukkan karyawan merasakan peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi tantangan karir. Yang keempat yaitu kepuasan kerja, indikator penempatan kerja memperoleh nilai tertinggi yang menandakan kesesuaian antara kemampuan dan pekerjaan meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan loyalitas karyawan. Dan rekomendasi untuk PT Kimia Farma Plan Jakarta yaitu loyalitas karyawan. Di sini indikator makna pengorbanan memperoleh nilai terendah, menunjukkan kesiapan karyawan untuk berkorban demi perusahaan masih rendah, maka PT Kimia Farma perlu melakukan penguatan apresiasi dan nilai perusahaan bagi karyawan. Lingkungan kerja, indikator dukungan administratif dan pribadi memperoleh nilai terendah, maka PT Kimia Farma perlu meningkatkan sumber daya dan efisiensi prosedur kerja. Lalu pengembangan karir, indikator informasi peluang promosi memperoleh nilai terendah, maka PT Kimia Farma Plan Jakarta perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi kebijakan promosi. Lalu yang terakhir, kepuasan kerja, indikator tunjangan lembur memperoleh nilai terendah, maka PT Kimia Farma Plan Jakarta perlu melakukan evaluasi kebijakan pemberian kompensasi kepada karyawan agar lebih adil dan sesuai beban kerja. Untuk rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya menguji variabel lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasi dapat menambah variabel lain seperti gaya kepemimpinan, budaya kerja, maupun keseimbangan hidup agar dapat mengetahui faktor lain yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data SEM dengan perangkat lunak Amos. Lalu untuk penelitian selanjutnya direkomendasi mungkin untuk menggunakan program lain seperti Smart PLS.
Dan penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak menggunakan referensi internasional sesuai dengan topik yang diteliti. Keterbatasan penelitian kali ini yaitu hanya dilakukan pada satu unit kerja di salah satu cabang, yaitu PT Kimia Farmaplan Jakarta, sehingga hasilnya memiliki keterbatasan dalam mewakili kondisi secara keseluruhan, serta penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi responden terhadap maksud pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode tambahan seperti wawancara dan observasi langsung guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Oke, sekian dari saya untuk penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.